Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sohan Padil. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan kembali apa yang telah saya presentasikan pada minggu-minggu kebelakang yang bertemakan komunikasi transendental. Jadi, komunikasi transendental ini apa? Jadi, komunikasi transendental ini komunikasi yang memang sudah di luar batas akal manusia. Ya gampangnya seperti itu sih, di luar batas manusia, yang dimana posisinya tuh akal sudah mentok. Nah, ini jadi ada yang namanya komunikasi transendental yang memang dalam Islam ini tuh sudah ada sejak dulu, dan memang ini sudah terstruktur ataupun terstruktur secara hierarkis dari yang paling atas sampai ke bawah. Dan yang pertama itu ada wahyu, terus yang kedua ada ilham, yang ketiga ada kasab ataupun penyikapan tabir, dan yang keempat ada ruya, mimpi yang baik, gampangnya itu. Terus yang pertama ini, masuk yang pertama, wahyu ini apa ya? Sebagaimana yang saya ketahui ya, jadi wahyu ini pesan yang pesan dari Allah SWT yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril maupun dibisikkan langsung ke dalam hati. Dan wahyu ini memang hanya bisa didapatkan oleh Nabi, nah itu. Dan wahyu ini juga yang bersifat qat'i, kebenaran, ataupun bisa dijadikan suatu ajaran, suatu hukum, yaitu Al-Quran. Ya kurang lebih seperti itu. Terus masuk yang kedua, ilham. Mungkin secara bahasa ilham bisa kita artikan sebagai intuisi ataupun inspirasi ya, yang dibisikkan juga melalui yang dibisikkan ke dalam hati kita. Nah, untuk mencoba memahami konsep ilham ini, kita coba masuk ke dalam tasawufnya Imam Al-Ghazali dan juga Imam Junaid Al-Baghdadi. Di tasawufnya ada Al-Ghazali, menurut tasawuf Al-Ghazali, ilham tidak dapat diterima oleh siapapun, oleh sembarangan orang, karena seseorang harus melewati dulu yang namanya tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Pembersihan dari hal seperti apa ya? Seperti apa ya? Dari seperti apa ya, hal-hal yang duniawi ataupun kerusakan, penyakit hati lah gitu, ataupun yang terlalu menduniakan, terlalu menekankan kepada hal dunia, gampangnya seperti itu. Nah, lalu ada sebuah pertanyaan, lalu bagaimana ilham itu, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa ilham itu benar dan tidak salah? Nah, untuk hal itu kita coba masuk ke ini tasawufnya Imam Junaid, yang memang memiliki karakteristik yang sangat hati-hati. Jadi sebelum kita memahami pesan ilham yang kita rasakan ataupun ya itulah yang masuk ke dalam hati kita, itu tuh harus diverifikasi kembali atau dipertanyakan kembali, apakah pesan yang kita rasakan ini selaras ataupun itu selaras dengan Al-Quran dan hadis dan juga syariat. Apabila memang tidak selaras dengan Al-Quran dan juga hadis dan tidak selaras dengan syariat, ada kemungkinan besar itu bukan ilham, tapi malah seperti nafsu kita sendiri, mungkin seperti itu. Nah, itu jika kita ingin mengetahui ilham itu benar ataupun salah. Jadi kita harus memverifikasi kembali apa yang kita rasakan itu, apakah itu selaras dengan Al-Quran dan hadis ataupun sebaliknya.
Nah, sebenarnya ada sempat pertanyaan dari ini, eh, teman kelas, kenapa ilham itu harus selaras dengan nilai-nilai agama? Sebenarnya ini sempat muncul di benak saya. Emang ada Tuhan? Emang ada Tuhan yang menyuruh umatnya untuk melakukan kejelekan? Yang ada kan Tuhan tuh ataupun Allah itu menyuruh kita untuk mendekatkan diri kepadanya, bukan menjauhinya. Berarti kalau ilham itu tidak selaras dengan nilai-nilai agama ataupun dengan Al-Quran, hadis ataupun dengan syariat, berarti kemungkinan besar itu bukan bisikan ataupun ilham, tapi itu malah seperti bisikan dari setan ataupun ini nafsu kita sendiri gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan ternyata konsep ini tidak hanya ada dalam agama Islam, tapi ada juga di dalam mistisme barat gitu ya. Yang utangnya tuh di Neoplatonisme dan juga pendapatnya Michael H. Hart, yang secara kurang lebih untuk tujuannya tuh hampir sama, tapi cuman yang tujuan caranya juga hampir sama, cuman yang membedakan itu cuman dari pemahaman teologisnya ataupun bisa kita sebut agamanya lah. Dari secara cara mungkin sama seperti yang ada dalam kita, itu penyempurnaan, pembersihan jiwa dari hal-hal yang memang duniawi, kerusakan batin, ya pokoknya hal-hal yang seperti itulah pokoknya. Ya mungkin sekian ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin mohon maaf bila ada yang memang perkataan saya yang salah ataupun ya kurang benar lah, mohon maaf, karena kan saya juga masih belajar gitu ya. Jadi ya segitu dari saya mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.